Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda lihat lagi, saya kembali memakai baju bernuansa merah, batik pula. Ini artinya untuk Indonesia Raya gitu ya. Indonesia yang bebas dari para penipu. Penipu apa? Money game ponzi, berkedok, robot trading, abal-abal alias ilegal. Ya. Tapi sebelum itu izinkan saya dulu menyampaikan salam kepada teman-teman pemain DNA Pro. Halo DNA ku, apa kabar? DNA baik-baik saja. DNA tidak scam. DNA tidak MC. Tapi saya yang kabur. Tahu kan siapa? Oke. Udah itu aja ya. Oke, sebelum kita masuk, kita dengar dulu satu video. Nggak tahu ini orang, ini artis ini. Apakah dia jadi afiliator juga atau tidak? Dia dari grup Ruduts. Orangnya terkenal lah, Anda pasti tahu siapa orang ini. Mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Lucu. Hai, aku lagi nongkrong nih sore-sore di Kejora Coffee. Tahu nggak sih, aku tuh baru aja ngebuktiin sendiri mudahnya tarik cuan dari hasil robot aku di DNA Pro Group Ruduts. Tahu kan? Ini nih beneran bukan halu-halu, bukan kaleng-kaleng, bukan janji palsu. Withdraw kita nggak dibatasin dan broker nggak pernah gagal bayar. Dijamin guys. Hati-hati makanya kalau pilih robot forex, karena legalitasnya masih banyak dipertanyakan. Boro-boro untung malah buntung shy. Yuk buruan join DNA Pro Ruduts Group. Diem aja kita cuan. Hai, ikut aku ya DNA Pro, robotnya mantap, withdraw tak dibatasi, brokernya tidak pernah gagal bayar. Jangan seperti robot yang lain, yang izinnya nggak lengkap, nggak jelas. Ya padahal dia sendiri nyangkut duitnya ya. Ini benar-benar lucu videonya ya. Oke. Nah, coba sekarang Anda yang pernah direkrut sama Om Ivan, coba tanya, Om, gimana nih nyangkut duit saya? Katanya dijamin, cuan gitu ya. Sekarang tanya dong, uang saya kemana Om? Gitu, ya kan ngajak dia ya. Nggak tahu diperiksa juga nggak nih. Oke lah, mari kita lihat perkembangan kemarin. Kemarin, sore-sore nih, muncul beberapa berita heboh. Dan berita itu dalam waktu beberapa jam, 1 atau 2 jam, berubah lagi, bertambah lagi tersangkanya dan yang ditahannya. Nah, kita lihat dulu nih. Ini berita sekitar jam 3. Dikatakan di sini Bareskrim Polri tangkap 4. Nah, sini kan bilang 4 ya. Nanti di belakang kita lihat perkembangannya dalam 1 hari jadi berapa. Ya. Tangkap 4 tersangka kasus robot trading DNA Pro. Status Daniel AB dan Daniel C terungkap. Nanti kita lihat statusnya apa. Tapi disebutkan baru 4 ya yang tertangkap ya. Yang ditangkap ya pasti ditahan lah pakai baju orange ya. Nah, di sini breaking news yaitu bagi member robot trading seperti Fahrenheit Net89. Aduh, kayaknya tuh antrian nih Net89 ya. ATG, Auto Trade Gold, Viral Blast maupun masyarakat lainnya katanya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP-Deksus Bareskrim Polri mengumumkan telah menangkap 4 orang tersangka kasus robot trading DNA Pro. Kamis kemarin 7 April 2022. DTP-Deksus Bareskrim Polri juga mengungkapkan status 2 bos DNA Pro yaitu Daniel AB dan Daniel Z. Nah, dikatakan bahwa DTP-Deksus Bareskrim Polri mengumumkan telah menetapkan 9 tersangka. Nah, nanti dari 9 nanti berubah. Dalam 1 hari jadi 12. Jadi cepat sekali ini kerjanya Bareskrim Polri, hebat. Ya. Sebanyak 4 dari 9, nanti ntar di belakang kita lihat, berubah jadi 5 dari 12. Makanya jangan di skip video saya. Ini cepat sekali kemarin kejadiannya ya. Dari 9 tersangka yang kami tetapkan ada 4 yang kami tangkap dan pasti ditahan lah. Nanti kita lihat baju orange. Anda lihat di saya punya
Thumbnail juga itu 4 orang ya. Yaitu R. R di sini dia nggak sebut, tapi ya sudahlah kita sebut saja ya, Russell. Kemudian Russell ini founder tim apa ya, apalah. Kemudian Robbie RS. Robbie ini sepertinya co-founder ya. Y atau Yosua Trisutrisno, founder. Grup apa saya nggak tahu. Dan Frankie, top leader ya. Nah, nanti kita lihat lagi di belakang, ada satu lagi, foundernya si artis tadi, Ruduts, ntar kita lihat ya. Kata di TV Dexus Barreskrim Polri, maksudnya kata direkturnya ya, yaitu Brigjen Polisi Wisnu Hermawan di Mabes Polri. Kemarin Kamis ya, pasal yang dipersangkakan Anda lihat di situ loh, panjang, biasalah, ujung-ujungnya TPPU, tindak pidana pencucian uang, bisa dimiskinkan. Kemudian ada pun 9 tersangka yang ditetapkan oleh Barreskrim Polri, termasuk 2 bos DNA Pro, yaitu Daniel AB dan Daniel Z ya. Nah, ini lucu nih, Daniel Z ya, yang saya dapat info dari Pablo Benua, dia melaporkan Pablo Benua di Polda Bali dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nama baiknya memang cemar ya. Rasanya nggak ada nama baik sih ya, karena memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terus tapi melaporkan Pablo Benua ke Polda Bali. Ya, belum saya tanya lagi ya. Ya pasti di drop lah itu kasusnya. Orang jelas namanya nggak baik gitu ya. Masa menuntut pencemaran nama baik gitu ya. Kan lucu ya. Nah, di sini dikatakan ada 9 tersangka yang sudah ditetapkan. Ya, nanti kita lihat di belakang jadi 12 nanti ya. Yaitu 2 bos DNA, yaitu Daniel AB dan Daniel C. Mereka berdua jadi buronan DPO, daftar pencarian orang. Daniel AB itu yang selalu bilang, "Halo DNA ku, apa kabur? DNA baik-baik saja, DNA tidak scam, DNA tidak MC. Tunggu saya kembali dari Turki." Nggak kembali-kembali. Nah oke, berikut 9 tersangka yang nanti jadi 12 ntar. Dalam beberapa jam, dalam hari yang sama, nanti saya tayangkan menjelang akhir ya. Yang 9 ini disebutkan Eliezer Daniel Piri alias Daniel AB, DPO. Kemudian Fauzi alias Daniel Z, DPO. Ya. Ketiga, Rudi Kusuma. Di sini masih belum ditahan. Nah, nanti kita lihat perkembangannya ya. Rudi Kusuma ini founder tim Ruduts. Tanda kutip bosnya Iwan Gunawan ya. Yang tadi, video yang tadi. Kemudian Robi Setiadi, co-founder apa saya nggak tahu gitu ya. Russell ini founder tim game atau Gem gitu ya, saya nggak tahu mereka sebutnya apa gitu ya. Yosua Trisutrisno, founder grup apa saya nggak tahu. Jerry Gunandar, nggak jelas Jerry Gunandar. Stefanus Richard alias Stephen. Nah, nanti kita lihat ya Stephen. Ini yang bikin sayembara membuat video-video sindiran-sindiran kepada 4 sekawan. Saya nggak tahu nih kenapa disebut 4 sekawan, yaitu Abraham Santosa, saya, Roy Sakti, dan Pablo Benua. Ini Stephen Richard yang mendanai ya untuk membuli kita berempat supaya para pemain DNA Pro membenci kami, supaya tidak mempercayai apapun yang saya ulas ya. Ini memang pinter ini si anak ini ya, Stefanus Richard. Ya, ntar kita lihat lagi, kan sudah pernah saya bahas ya. Yang terakhir Frankie. Frankie ini katanya top leader, saya nggak tahu grup apa. Nah, yang lucu padahal Rudi Kusuma dan siapa ini satu lagi nih ya, Russell yang founder tim Gen, bukannya game. Gen. Ini dia mensomasi manajemen, dalam hal ini Daniel AB dan Daniel C. Dia mensomasi. Nah, tapi justru dia ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan akal-akalan gitu ya. Dia founder tapi mengaku sebagai korban. Terus mensomasi gitu ya. Manajemen dan perusahaan nggak bisa. Polisi tidak bodoh. Ya, kan sudah dibilang. Founder, co-founder, leader itu sama aja dengan afiliator. Kena. Yang korban adalah mereka yang tidak punya downline. Nah, ini punya downline banyak. Pokoknya orang yang punya founder itu ya, itu menikmati, mereka istilahnya cendol. Tahu cendol? Cendol begini istilahnya. Kan ada exchanger. Exchanger itu kalau orang beli atau setor gitu ya, kena kursnya 15.000. Tapi kalau narik, dapatnya 13.000. Kan ada selisih 2.000. Nah, selisih 2.000 itu
dibagi-bagi dari founder, co-founder, leader, dan segala macam. Nah, ini dia yang menikmati cendol. Jadi bagaimana bilang dia korban, mensomasi manajemen, ini kan akal-akalan gitu ya. Akal-akalan, tapi polisi tidak bodoh ya. Tetap saja ditahan. Oke, nah inilah Stephen ya, yang pernah saya tayangkan juga. Ditanya sama seseorang yang kotaknya hijau, lu nggak takut sama member DNA kalau ketemu? Terus Stephen bilang apa? Duit lu nggak di gue, goblok, katanya. Semua member bodoh, katanya. Gue nggak takut, katanya. Hahaha. Alamat lu di mana? Gitu. Kemudian, nah ini juga ada percakapan Stephen dengan seorang ibu sepertinya ya. Ibu itu nanya, Fen, kira-kira uang DNA bisa cair nggak? Duh, gue bingung nih. Itu duit buat untuk uang saku anak gue ke Jerman. Stephen bilang apa? Udah berat bu, di-scam-kan pemerintah ini. Kan fitnah dia. Nah ini buat barang bukti kepolisian ya. Dia bilang bahwa DNA Pro di-scam-kan oleh pemerintah. Padahal memang scam sendiri. Dari awal didesain untuk nipu gitu ya. Kok dia bilang di-scam-kan pemerintah. Ditambahin lagi urusannya udah politik nih. Wah jahat banget ini orang nih. Bener-bener jahat ini. Ya, bener dah kalau saya bilang jahat orang ini. Oke. Kemudian apalagi nih. Ini yang memamerkan uang 1 koper yang dikasih kepada seorang bayi, ya kan? Kan sudah pernah saya bahas juga kan? Dia kasih bayi ke bayinya Rizky Bilar, ya. Nggak tahu dah tuh uangnya yang 1 koper akan diminta balik nggak sama polisi. Kalau minta balik harus dikembalikan. Dan hal yang sama dia juga lakukan gitu ya. Beli mobil, ya. Bilski, saya nggak tahu nih Bilski siapa ya. Uangnya di flexingkan gitu ya, dipamerkan. Biasa, ini supaya orang ngelihat dia orang sukses gitu ya. Ini yang ada videonya bahwa dia sebulan bisa dapat 22 miliar. Hebat ya 22 miliar. Ya perlu dimiskinkan sih ya. Kan banyak yang dirugikan di bawahnya. Uang 22 miliar per bulan itu bukan uang trading dia, itu uang hasil perekrutan ya. Nah ini juga dia memamerkan Ferrari Romanya. Nggak ada lawan katanya kakakku ini. Nggak tahu nih siapa yang posting. Oke, nah itulah Stephen Richard. Dan dia juga yang membuat tanda kutip sayembara saweran uang untuk membuat postingan-postingan menyerang 4 orang tadi yang saya sebut. Abraham Santosa, saya, Roy Sakti, dan Pablo Benua. Supaya apa? Supaya member DNA Pro tidak percaya kepada kami semua. Akhirnya kejeblos semua kan. Nggak usah komen lagi ya. Oke, jadi kamu menuai apa yang kau tabur. Makanya kalau sama pendeta yang benar, jangan suka ngebully. Kamu makan karma. Oke? Sorry ya. Kamu makan karma. Oke, berikutnya. Kita lihat di sini, Ahmad Saroni minta polisi tangkap bos DNA Pro Daniel AB dan Daniel C. Wish. Di sini dikatakan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni minta pihak kepolisian untuk mengejar terus direktur dari DNA Pro yang saat ini tidak tahu di mana keberadaannya. Kan terakhir di Turki, katanya mau pulang, nggak pulang-pulang dia. Nah, untuk kasus ini direkturnya kabarnya kabur ke luar negeri, diperkirakan antara Turki atau di Rusia. Karena itu saya minta polisi untuk segera terbitkan red notice. Ya, lakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dan terus kejar si pelaku. Jangan sampai lolos, kata Saroni. Ya. Kemudian saya harap semua robot trading ilegal di Indonesia ini bisa diberantas. Mau itu Net89, mau itu ATG, mau itu DNA Pro, Fahrenheit yang sudah sengaja di-MC-kan, Viral Blast gitu ya. Ya, Sparta yang masih suka dipromosikan di TV, Bestfin yang terakhir katanya sudah sukarela menghentikan, kemudian Smart Tech kata ya. Udahlah, jangan main robot-robot trading ilegal inilah. Nggak ada satupun robot trading yang di Indonesia ini yang punya izin dari Bapepti ya. Jadi jangan dikibulin. Maka Pak Ahmad Saroni bilang, saya harap semua robot trading ilegal. Yang tadi saya bilang, nggak peduli mau Net89, ATG, DNA Pro, ya semuanya diberantas oleh kepolisian. Sudah banyak makan korban ya. Kerugian hingga ratusan miliar. Ya itu yang dilaporkan. Tapi yang belum melapor, itu total dari semua robot bisa lebih dari 50 triliun. Ya, perhitungan kasar. Oke. Nah, ini dia breaking news ya. Breaking news. Menjelang sore gitu ya.
Tambah lagi, sudah 5 yang ditangkap. Tadi 4 ya, ini jadi 5 sekarang. Ya, kemudian memburu 7 lagi, jadi total 12 tersangka. Tadi sebelumnya kan 9, yang ditangkap, yang ditahan 4. Ya, yang masih buron dan masih dicari 5. Nah sekarang yang tertangkap 5, nambah 1. Dan yang lagi diuber jadi 7. Ya, sebelumnya 5 ya, sekarang 7. Nah, siapa yang nambah di sini? Yang saya kasih garis bawah itu Rudy Kusuma. Rudy Kusuma adalah founder dari tim Ruduts. Ya, kalau secara hierarki bosnya Ivan Gunawan. Ya, yang mensomasi manajemen juga. Jadi seakan-akan mau mengaku sebagai korban gitu. Nggak bisa, polisi nggak bisa dikibulin gitu ya. Rudy Kusuma akhirnya tertangkap dan ditahan. Ya, terus yang nambah siapa? Kan jadi 12 tuh kata Brigjen Polisi Wisnu Hermawan ya, bertambah jadi 12. Nah, siapa? Itu ada V, ada AS serta DV. V ini wanita lah. Ya. AS serta DV. Iya sama, pasal yang ditersangkakan banyak segitu ya. Plus TPPU, tindak pidana pencucian uang. Oke. Nah, ini saya dapat ya sepertinya dari pemain DNA Pro yang kesel gitu ya sama DNA Pro dan para manajemennya dan para founder, co-founder dan leader. Dia buat ini. Nah, ini yang bakalan semuanya masuk hotel Prodeo nih. Saya nggak kenal satu-satu sih. Ada sih yang saya kenal, cuman Anda pemain DNA Pro pasti kenal ini, ya. Ini pendeta David Hendrata belum ada nih. Dia founder juga, ya. Sepertinya tinggal tunggu aja. Yang suka memplesetkan ayat Alkitab. Jadikanlah semua bangsa sultanku. Ya nggak tahu deh, ya. Ya tapi ya dia harus bayar harga gitu ya. Kalau memang dia juga jadi founder. Ngeri. Nah inilah penampakan yang pertama kali, yang 4 yang ditahan ya. Tapi kan terakhir jadi 5. Oke? Jadi itu saja update dari saya yang paling hot. Karena ternyata dari DNA Pro yang dulunya bilang aman. Waktu seminar di Ritz-Carlton bilang kami, maksudnya DNA Pro, ATG dan Fahrenheit dapat izin. Kan dicipuain itu para pemain, para bebek dungu dicipuain sama bos-bosnya. Dia bilang waktu seminar di Ritz-Carlton yang mereka gembar-gembor saya diusir gitu ya. Padahal mereka nggak suka saya ada di situ, Pak. Mereka bilang si Chandra Teja itu diusir gitu ya. Nah sekarang udah masuk penjara. Makanya saya bilang jangan suka ngebully pendeta yang benar lah ya. Pendeta yang ngabarin bahwa ini nggak benar, jangan ditentang. Kena karma ya. Jangan mau didunguin lagi kamu. Oke? Jadi nggak benar itu hasil seminar di Ritz-Carlton bukan memberikan izin kepada DNA Pro, ATG dan Fahrenheit. Fahrenheit kabur duluan scam. Nah, ATG dan Net 89, kita tunggu beritanya. Gitu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.